kembali lagi bersama Semaga Balikpapan Official Podcast. Pagi hari ini kami kedatangan tamu dari BINUS Malang. Ya, terima kasih. Oke, tetap bersama saya Ibu Ajida, guru BK SMA 3, dan ada dua siswa-siswi saya yang menjadi perwakilan untuk mengikuti podcast hari ini. Oke, kita perkenalan dulu nih. Mungkin dari Masnya dulu nih. Oke. Silakan Mas. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Zidan Febrian, bisa dipanggil Kak Zidan. Aku perwakilan dari BINUS Malang dan sebenarnya saya juga mahasiswa Ibu. Ya, saya mahasiswa semester 6, jurusannya PR, Public Relations, dan sekarang sambil skripsian juga sambil berkunjung ke Kota Balikpapan. Alhamdulillah, bisa main ke Balikpapan. Iya. Oke, kita lanjut dari ujung sana lagi. Ya, saya perkenalkan, nama saya Yoga dari 12 IPS 5. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rahel Abigail dari kelas 12 IPA 4. Oke. Ada satu-satu perwakilan nih Mas dari Oke, IPA dan dari IPS dari ya. IPS. Oke, siap. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi singkat nih dari BINUS Malang. Yang di sini ada perwakilannya, Ya. Mas Zidan. Mungkin bisa nih menceritakan singkat nih profil BINUS dulu nih, supaya Oke. anak-anak yang nontonnya tahu BINUS ini profilnya seperti apa dan di mana lokasinya. Oke. Silakan Mas Zidan. Oke, saya perkenalkan ya Ibu ya. Oke, teman-teman semua, sebenarnya aku juga aslinya orang Kalimantan ya Ibu, saya dari Samarinda. Tetangga ya. Jadi memang saya akhirnya merantau ke Kota Malang. Memang untuk sebenarnya saya juga bingung gitu. Awalnya pengen BINUS Jakarta atau BINUS Malang gitu. Akhirnya saya memang memutuskan akhirnya untuk ke BINUS Malang karena mungkin kalau misalnya teman-teman tahu di sini Kota Malang itu memang terkenal dengan sebutan kota pendidikan Ibu ya. Gitu. Jadi memang saya lebih memilihnya Kota Malang gitu. Nah, akhirnya saya tahu BINUS itu, akhirnya saya udah kuliah dan lain-lain. Jadi BINUS atau singkat atau kepanjangan dari Bina Nusantara itu merupakan sebuah universitas teman-teman yang udah lama berdiri. Dari awalnya BINUS itu merupakan sebuah komputer modern course Ibu, atau kursus komputer saja awalnya. Akhirnya pada tahun 1994 kalau nggak salah itu kita membangun sebuah universitas Ibu. Sampai sekarang berdiri sudah kurang lebih 41 tahun BINUS Nusantara itu berdiri gitu istilahnya. Nah, untuk lokasinya cukup banyak Ibu. Kita persebaran wilayahnya cukup luas. Untuk yang pusatnya itu ada, kita nyebutnya BINUS Greater Jakarta. Nah, karena Jakarta kan juga banyak nih Bu wilayahnya. Kita ada di Kemanggisan, kita ada di Alam Sutra, lalu kita ada di Senayan juga gitu. Lalu kita juga pindah, ada di sebelahnya dekat ada BINUS Bekasi. Lalu kita ada BINUS Bandung juga di Bandung, BINUS Malang di kampus saya, sama yang paling baru itu kita di BINUS Semarang Ibu, baru. Udah banyak gitu, ya, udah banyak perluasan wilayahnya udah cukup banyak gitu. Nah, tapi mungkin di sini teman-teman mungkin mikirnya, oh kalau yang di pusat berarti bagus gitu ya, maksudnya ada perbedaan nih Bu antara wilayah gitu. Nah, kalau di BINUS kita enggak sama. Jadi walaupun dari wilayahnya berbeda, mulai dari segi akreditasinya, kualitas dosen, fasilitas yang diberikan oleh mahasiswa, itu semuanya sama Ibu, sama. Gitu. Jadi memang cuma beda wilayah aja gitu. Tinggal nih siswanya mau pilih ke mana nih? Benar, sama aja. Oke, apalagi nih Bu? Itu profil singkatnya sudah. Oke, berarti sekarang kita simak nih seputar mungkin jalur masuk, apa program studi. Oh iya, program studinya ya. Oke. Kalau misalnya untuk program studinya dulu mungkin Ibu ya. Kalau misalnya secara luas BINUS secara keseluruhan itu kita punya 54 jurusan. 54 jurusan yang tersebar di BINUS yang udah saya sebutkan tadi lokasinya gitu, karena saya perwakilan dari BINUS Malang. Nah, itu kita punya 8 program studi Ibu gitu. 6 single program dan 2-nya double program gitu. Nah, itu mungkin akan saya jelaskan sedikit juga. Oke. Nah, mungkin yang di sini ya, boleh lihat yang di sebelah sini Bu. Sini. Ya, di sebelah sini. Oke. Nah, jadi untuk di BINUS Malang sendiri kita punya 8 program studi.
Untuk yang single programnya, kita punya pertama ada yang computer science kita nyebutnya. Mungkin Indonesianya teman-teman lebih familiar dengan kata-kata teknik informatika. Nah, tapi kalau di BINUS kita nyebutnya computer science. Nah, ini kebetulan untuk jurusan ini hanya bisa dimasuki oleh anak-anak dari jurusan IPA. Karena memang cukup membutuhkan tingkat matematika yang lebih daripada anak-anak yang IPS. Gitu. Nah, untuk computer science sendiri ini memang kita di bidang komputer, di bidang membuat sebuah aplikasi, membuat game gitu. Dan ini merupakan jurusan yang sangat prestis juga Ibu di BINUS gitu. Jadi memang peminatnya cukup banyak karena memang BINUS itu awalnya dari modern computer course, akhirnya memang untuk program unggulannya yang computer science gitu. Mungkin adik-adiknya atau ibunya tahu Tokopedia? Nah, Tokopedia itu CEO-nya yang punya Tokopedia-nya namanya Kak William Tanuwijaya. Dia lulusan dari BINUS University, jurusannya Computer Science gitu. Jadi dia buat aplikasi Tokopedia-nya itu dengan program dari BINUS, Ibu. Nanti programnya saya jelaskan gimana perjalanan perkuliahannya ya. Gitu. Terus selanjutnya kita ada Fakultas Desain, namanya School of Design. Itu ada interior design sama visual communication design. Gitu. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau interior design itu kita lebih ke desain ruangan, Ibu. Mungkin kalau misalnya arsitek kita lebih ke bangunannya dari segi bangunan. Kalau interior design itu kita lebih ke dalam ruangannya. Penataan ruangannya, furniturnya apa aja yang dipakai gitu. Penataan ruangannya gitu, Ibu. Dan kalau misalnya di BINUS kita juga lebih ke arah digital. Jadi kita lebih ke mungkin contoh simpelnya tuh seperti smart home living. Nah, itu anak-anak mahasiswa yang mereka pelajari gitu istilahnya. Nah, selanjutnya kita ada visual communication design. Ini DKV mungkin Ibu ya, kalau misalnya Indonesianya desain komunikasi visual. Ini bagi teman-teman yang memang suka minat gambar gitu ya. Minat gambar dan punya passion untuk menggambar, itu bisa masuk ke sini, Ibu. Suka gambar animasi misalnya, ilustrasi dan lain-lain, itu bisa masuk ke jurusan ini gitu. Lanjut ke Fakulti Communication, itu ada 2 jurusan. Ada di BINUS Malangnya ada Communication sama PR, jurusan aku tadi gitu. Nah, mungkin banyak yang bingung, Kak, perbedaannya PR sama komunikasi itu apa gitu ya? Kok sebenarnya kan PR kan bagian dari komunikasi, ini kalau kenapa dipecah gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya di BINUS Malang, di BINUSnya sendiri Ibu ya, kita merasa kalau PR, public relations itu kita punya dunia yang cukup luas gitu. Akhirnya dibedakan jurusannya. Ada dibedakan juga fokusnya. Kalau communication di BINUS Malang, kita lebih fokus ke content production, Ibu. Seperti apa? Mungkin anak-anaknya anak-anak SMA yang memang minat di bidang pembuatan video, menjadi sutradara, produser, pengen menjadi news presenter, atau mungkin sekarang ini ya kita bikin podcast jadi news presenter, jadi news anchor gitu. Itu di bagian communication, Ibu, kan dari segi fasilitasnya kita juga udah memadai gitu istilahnya. Kayak gini nih bagian PR. Nah, itu juga kalau misalnya yang nyeting seperti ini semua sebenarnya kalau di BINUS Malang itu anak-anak dari communication, Ibu. Gitu, karena memang kita kan lebih ke content production ya ini gitu, kita bikin podcast, bikin hal-hal lainnya gitu. Tapi tidak memungkiri anak-anak dari jurusan PR itu juga berkecimpung di dunia ini seperti ini juga gitu. Tapi memang mungkin yang lebih expert di bidang anak-anak jurusan communication. Nah, kalau di PR kita lebih ke komunikasi perusahaan gitu. Kita lebih ke professional communication nyebutnya, Ibu. Nah, mungkin bagi anak-anak yang minat di jurusan psikologi juga, itu bisa masuk ke jurusan PR. Karena kita mempelajari bagaimana orang itu berkomunikasi secara personal atau mungkin secara grup juga. Gitu. Jadi kita lebih mempelajari cara orang berkomunikasi, itu pertama. Kedua, kita juga mempelajari gimana cara menjembatani antar perusahaan atau perusahaan dengan masyarakat. Gitu, dengan brand misalnya. Kayak gitu. Atau mungkin di sini teman-teman mungkin familiar juga, mungkin contoh simpelnya adalah kemarin Tokopedia dan Gojek gitu ya menjadikan BTS sebagai brand ambasadornya. Nah, itu anak-anak dari jurusan public relations yang menjembatani gitu antara Tokopedia dan Gojek dengan perusahaan yang ada di Korea Selatan. Nah, jadi berkecimpungnya di dunia seperti itu gitu, Ibu.
Beda ya ternyata. Beda, cukup beda ternyata, karena memang yang saya pelajari juga di jurusan PR itu kita lebih ke reputation management, ke crisis management, gimana relationship antar perusahaan dengan masyarakat gitu. Mungkin aku tanya deh sama ibu dan teman-teman di sini, ketika saya menyebut air mineral, apa yang pertama kali muncul di pikirannya? Minuman. Ya, minuman. Maksudnya kayak brandnya? Aqua. Aqua. Apapun. Iya. Kadang malah kita nyebutnya semua air mineral tuh Aqua. Nah, Iya. itu berarti PR-nya berhasil, Ibu. gitu. PR-nya berhasil dalam arti dia bisa menanamkan brand, nama brand itu di pikirannya masyarakat. Kayak gitu. Nah, itu tugasnya dari anak-anak dari jurusan Public Relations. Minta aqua dong, padahal itu Apa lain. mungkin merek lain gitu ya. Berarti Nah, emang Apa? mungkin berhasil ya. Iya, berhasil Public gitu. Relations-nya. Nah, lanjut lagi Oke, Ibu ke double program. Nah, ini cukup baru juga di BINUS Malang. Jadi anak-anak cukup kuliah 4,5 sampai 5 tahun saja, maksimal 5 tahun. Itu mereka langsung dapat 2 gelar. Gitu, sarjananya dapat 2 gelar. Gitu istilahnya. Tapi ini S1 S1 gitu. Nah, untuk yang pertama ada Interactive Design and Technology. Ini percampuran tadi antara jurusan DKV, jurusan gambar dengan jurusan komputer. Nah, ini anak-anak IPS baru bisa masuk, Ibu. Karena untuk dari segi materi komputernya tidak terlalu sedalam seperti yang computer science tadi gitu. Jadi ini percampuran bagi teman-teman yang suka gambar, lalu memang suka di dunia digital juga gitu istilahnya, bisa masuk ke jurusan ini. Gitu. Mungkin tampilan TikTok, Instagram, Tokopedia, Shopee yang kalian lihat sekarang itu yang ngedesain itu dari anak-anak jurusan Interaktif Design dan Teknologi. Kenapa sih tombol search itu ada di pojok atas misalnya? Kenapa kalau kita mau belanja online itu ikonnya adalah troli yang besar? Kenapa nggak keranjang yang kecil aja gitu? Karena secara psikologis mungkin kalau trolinya yang panjang, yang gede itu kita belanjanya bisa lebih banyak. Jadi bisnisnya lebih untung gitu. Nah, itu kan anak yang mikir itu anak-anak dari jurusan Interaktif Design dan Teknologi gitu. Nah, langsung lanjut lagi ke Digital Business Innovation. Ini percampuran antara jurusan Entrepreneurship Business Creation tadi mungkin saya kelewatan ya. Jadi Entrepreneurship Business Creation itu bagi kalian yang memang suka berbisnis, suka membuat peluang pekerjaan baru gitu istilahnya ya, atau mungkin pengen cita-citanya pengen jadi CEO misalnya, pengen menciptakan kuliah sambil mendapatkan penghasilan juga gitu. Nah, itu bisa masuk ke jurusan itu. Nah, untuk yang double program tadi lanjut ke yang Digital Business Innovation, itu percampuran antara jurusan yang tadi Entrepreneurship Business Creation dengan komputer. Jadi bagaimana cara kita membangun sebuah bisnis tapi secara digital. Mungkin contohnya kayak tadi Tokopedia, Shopee kan dia berbisnis tapi berbasis digital gitu Ibu ya. Nah, seperti itu contohnya. Gitu. Nah, itu tuh jurusan-jurusan yang ada di BINUS Malang ya Ibu ya. Berarti gini ya Mas. Ya. Jurusan-jurusan yang ada di BINUS itu di per daerah beda-beda ya? Iya, cukup beda-beda Ibu, bervariasi. Jadi, berarti kan yang di Malang cuma ada berapa nih? Ada 8. Iya. Berarti kan lebih sedikit daripada yang di pusat mungkin ya? Benar. Nah, tapi tenang aja Ibu, kita ini saya mau menjelaskan yang programnya. Nah, programnya mungkin di bagian ini Ibu. Nih. Namanya, jadi di BINUS itu kita punya program di sebelah sini deh. Nah, itu kita punya program namanya 2+1+1. Mungkin kalau misalnya di universitas lain Ibu ya, kita cuman ya udah kuliah 4 tahun, akhirnya kalau nggak KKN ya magang, habis itu kita skripsi, udah sudah lulus gitu ya. Nah, kalau di BINUS kita journey-nya cukup menarik nih Ibu, cukup unik gitu, karena kita punya program tadi 2+1+1. Maksudnya adalah nanti jika teman-teman kuliahnya 2 tahun pertama itu di BINUS Malang misalnya, kita kuliah 3 semester di BINUS Malang, 1 tahunnya setelahnya lagi tahun ketiga kita boleh ke BINUS yang lainnya, mau ke BINUS Jakarta, mau ke BINUS Bandung, mau ke BINUS Bebas ya, Semarang, pilih. bebas. Karena di semester 4 dan 5 itu kita ada penjurusan peminatan yang lebih spesifik gitu misalnya. Jadi mau terserah kalian mau di BINUS yang mana nih, yang sesuai sama minatnya kalian gitu. 1 tahun terakhirnya, yang paling terakhir itu kita udah nggak ada mata kuliah Ibu. Kita udah nggak ada perkuliahan di kelas, kita sudah nggak ada mata kuliah lagi karena kita udah langsung fokus ke dunia pekerjaan.
gitu. Nah itu ada namanya enrichment program. Nah enrichment program ini kita ada 7 jalur ibu yang bisa diambil. Mungkin kalau Univ lain kan cuma KKN dan magang ya. Nah kalau kita banyak ibu jalurnya. Nah mungkin boleh lihat di sini juga. Pertama kita ada studi ke luar negeri atau kita nyebutnya study abroad. Bagi teman-teman yang memang pengen punya pengalaman secara internasional gitu ibu ya, boleh untuk ambil study abroad ini. Nah mungkin study abroad yang di BINUS ini kita juga menarik ibu. Mungkin kalau study abroad di Univ lain kita misalnya kita ke Amerika misalnya, kita membayar uang perkuliahannya yang ada di Amerika sana, misalnya di Harvard atau mungkin di Stanford gitu, kita membayar dolar yang ada di sebelah sana. Nah kalau di BINUS enggak, karena kita udah partneran sama univ-univ di luar negeri juga, jadi untuk biayanya ngikutin yang harga di BINUS ibu. Jadi kita nggak perlu bayar ratusan juta untuk bayar istilahnya SKS-nya atau mata kuliah yang ada di luar negeri sana. Harga BINUS tapi bisa keluar. Iya, harga BINUS tapi bisa keluar. Cuman tinggal pikirin biaya cost living-nya aja di sana gitu. Lanjut lagi, kita ada studi independen khusus atau kita nyebutnya specific independent study. Maksudnya adalah bagi teman-teman yang nanti istilahnya pengen dapat sertifikasi di bidang yang mereka inginin gitu ya, itu bisa ngambil track ini. Nanti ujung-ujungnya kalian akan dapat sertifikat dari perusahaan yang kerjasama dengan BINUS. Gunanya buat apa? Ketika nanti kalian apply pekerjaan gitu ya, itu kalian bisa jadikan sebagai portofolio gitu. Misalnya teman-teman yang tadi ngambil di jurusan computer science misalnya, pengen ngambil sertifikat dari Google, dari Microsoft misalnya. Nah Google dan Microsoft itu alhamdulillahnya ibu sudah kerjasama dengan BINUS. Jadi kalau misalnya mau ngambil sertifikasi di sana itu bisa. Jadi bisa kalian pengen apply pekerjaan, wah kalian dapat sertifikasi dari Google nih, berarti udah qualified ya istilahnya kayak gitu. Jadi memang bisa ngebus anak-anak supaya dapat lapangan pekerjaan yang lebih mumpuni gitu istilahnya. Selanjutnya kita ada magang ibu, atau kita nyebutnya tracknya adalah internship. Nah internship ini kita kerjasama kurang lebih 2.200 perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang secara internasional juga. Jadi teman-teman, dan kita untuk magang ini ibu kita menyediakan sebuah portal namanya BINUS Internship Apps. Jadi teman-teman kalau misalnya mau apply ke magang di BINUS gitu ya, itu nggak perlu cari-cari lagi ibu gitu. Dan kita magangnya pun juga bukan magang yang fotokopi atau mungkin yang beliin kopi dan teh dan lain-lain gitu. Kita memang benar-benar dikasih project sama perusahaannya, dan itu akan masuk ke nilai SKS ibu gitu. Jadi masuk ke nilai IPK-nya dia nanti di semester 6 dan 7 nanti ada gitu. Nilai ya? Iya, ada nilainya karena memang udah nggak ada mata kuliah. Jadi track-track yang ada di BINUS ini itu nanti akan dikonversi ke SKS-nya untuk penilaiannya dia di akhirnya gitu. Itu yang magang ibu ya. Terus ada yang namanya studi lanjut. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik ibu ya di BINUS gitu, karena bagi teman-teman mungkin nanti ada kepikiran buat langsung lanjut S2. Tapi kalau perjalanan S2 kan cukup panjang ya ibu ya, kita harus skripsian dulu, lulus S1-nya dulu, terus kita apply lagi ke univ yang lain. Kita nunggu lagi keterima atau enggak dan lain-lain istilahnya. Nah kalau misalnya di BINUS enggak. Kita punya program namanya further study atau fast track gitu ya. Jadi kalau kuliah S1 kan kita 8 semester ya ibu ya, 8 semester. Di semester 7-nya kita langsung cut S1-nya, langsung kita lanjut ke S2 tanpa harus mengerjakan skripsi, tanpa harus lulus S1-nya. Kita langsung ke program akselerasi S2-nya. Jadi cukup tambah setengah bulan aja atau 4,5 tahun. Istilahnya totalnya ibu ya, S1 dan S2 itu kita cuma 4,5 sampai 5 tahun aja, langsung dapat 2 gelar, S1 dan S2. Ada syarat khusus nggak mas dari mau ke fast track? Mau ke fast track itu ibu ya. Kalau nggak salah dan teman-teman saya juga ada yang sudah daftar, itu mereka minimal IPK-nya 3,5 ibu. Minimal gitu. IPK-nya 3,5 standar aja lah ibu, 3,5 artinya kamu bisa langsung ikut program akselerasinya gitu. Nah, terus yang selanjutnya kita ada merintis usaha. Ini namanya bisnis startup kita nyebutnya. Nah, bagi teman-teman nanti dari jurusan lain gitu ya, istilahnya pengen membangun bisnisnya mereka, karena di BINUS itu kita juga lebih mengedepankan bisnisnya juga ibu, nggak cuma secara teknologinya aja, tapi secara bisnisnya juga gitu. Nah, contohnya seperti kayak Kak William Tanuwijaya tadi, dia ngambil jurusan computer science, tapi dia ketika enrichment program dia ngambilnya bisnis startup. Akhirnya terjadilah itu Tokopedia ibu dari tahun 2003 kalau nggak salah. Itu karena program yang 2+1+1 ini gitu. Selanjutnya
ada pengabdian kepada masyarakat. Nah ini mungkin KKN ya. Nah kalau di BINUS kita nyebutnya community development. Nah ini juga beda Ibu dan teman-teman semua. Kalau misalnya kalian tahu, kalau KKN itu kita harus nyari desanya sendiri. Harus nyari desanya sendiri, harus survei sendiri dan lain-lain gitu ya. Mungkin ibaratnya kayak KKN desa penari kemarin gitu kan. Nggak tahu entah berantah gitu ya, tapi tatonya zong gitu. Nah kalau di BINUS enggak Ibu, kita bekerja sama juga dengan desa-desa yang memang layak untuk dibantu, untuk dikembangkan desanya. Disurvei duluan ya? Disurvei duluan sama BINUSnya, dan itu memang proper untuk anak-anak tinggal di sana gitu. Jadi memang sangat dipantau oleh BINUSnya gitu. Jadi jangan sampai mereka dapat desa yang zong gitu ya, dapat lingkungan masyarakatnya yang tidak mendukung dan lain-lain. Itu berapa gitu. lama Mas? Programnya. Untuk programnya bisa 1 semester, di semester 6 aja atau di semester 7 aja bisa gitu. Memang full 6 bulan programnya. Full 6 bulan, tapi di lapangannya kita berapa lama tuh tinggal? Kan kalau biasanya di KKN kita tinggal satu di bulan situ, gitu ya ya, kan? mungkin sekitar sebulan juga sih Ibu, Sebulan cuma ya. untuk surveinya dan lain-lain. Oh. Nanti sisanya langsung dikembangkan sendiri aja gitu. Terus lanjut lagi yang paling terakhir ada penelitian atau kita nyebutnya research. Nah di sini bagi teman-teman yang memang ada passion untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah, mungkin dari SMA suka KTI gitu ya istilahnya Ibu, boleh ngambil yang penelitian ini gitu. Itu sih Ibu untuk program yang ada di BINUS Malang sama jurusannya. Jadi tadi yang 2+1+1 ini nggak harus, misalnya di Malang jurusan ini, di Jakarta jurusan itu juga nggak harus ya? Nggak Mas, harus ya? Ibu, pilih boleh. jurusan lain. Boleh Ibu. Nah kita karena ada namanya minor program juga. Misalnya nih teman-temannya ngambil jurusan yang entrepreneur business relation tadi, terus dia pengen punya bisnis makanan, tapi dia nggak punya ilmunya Ibu untuk cara membuat makanan yang enak dan lain-lain gitu. Nah dia di semester 4 dan 5-nya bisa ngambil minor, jurusannya kulineri di BINUS Bekasi. Oh ada. Ada, jadi dia bisa lintas jurusan di BINUSnya. Nah mungkin teman-teman juga aware ya, sama Ibu juga mungkin aware gitu. Kurikulum Merdeka dari kampus Merdeka itu kan yang membuatkan Pak Nadiem Makarim Ibu. Nah itu sebenarnya menyontoh dari BINUS Ibu. Kalau bisa Ibu lihat dan teman-teman lihat di YouTube gitu ya, opening dari kampus Merdeka dan kurikulum Merdeka itu ada rektor kami Ibu yang ngasih speech sambutannya. Karena memang Pak Nadiem Makarim itu istilahnya tahu nih Bu sama programnya BINUS, karena memang sangat memerdekakan mahasiswanya. Akhirnya diterapkan Ibu. Ya seperti tadi Seperti tadi mulai dari 2+1+1 dan minor program tadi merdeka ya? udah merdeka gitu. Itu kita dari awalnya BINUS. Nah makanya karena Pak Nadiem ngeliat ini, kenapa nggak diterapin di seluruh masyarakat Indonesia aja ya Ibu ya, akhirnya dibuatlah kurikulum Merdeka, kampus Merdeka juga gitu. Ya, apa sih, kayak cukup mempengaruhi Ibu, karena memang ada istilah kunjungan dari Pak Nadiem Makarim juga ke kampus kita, ketemu sama rektornya, tahu ada program ini gitu kan. Akhirnya diterapkan juga lah di kampus-kampus yang lain, di sekolah-sekolah yang lain gitu, karena memang ngelihat programnya BINUS seperti itu ya, gitu. Karena, ya seperti ini kan ya, yang baru-baru sini kan kita penerapan kurikulum Merdeka. Walaupun itu misalnya di kampus pun seperti ini, kita pun di sekolah kan anak-anak yang kelas 10 ini boleh memilih benar jadi sesuai nggak keinginannya. benar, jadi memang benar-benar dari SMA sampai kuliahnya ini benar-benar itu Kurikulum Merdeka ya. gitu Ibu. Okay. Cukup menarik ya. Mungkin bisa gitu sama teman-teman jadikan sebuah pilihan juga gitu ya Ibu. Mungkin saya boleh lanjut ke cara tes masuknya Ibu ya, sama kayak scholarship-nya apa aja gitu yang ditawarkan oleh BINUS gitu. Nah mungkin tadi sempat saya singgung juga, kita ngobrol-ngobrol sebelum podcast gitu ya. Di BINUS itu kita untuk tes masuknya itu kita menggunakan tes psikotes, atau mungkin kita nyebutnya tes potensi keberhasilan studi gitu. Mungkin teman-teman akan heran gitu, kok BINUS yang udah akreditasinya udah nasional sama internasional, sudah bintang 5 juga secara QS World Star Ranking dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin dari segi univ swasta Ibu ya, di seluruh Indonesia BINUS itu bisa dikatakan ranking 1 Ibu dibanding univ swasta yang ada di Indonesia. Mau yang univ yang berada di bawah keagamaan, atau mungkin yang secara swasta juga gitu Bu. Mungkin bisa di search juga teman-teman ya di
di University Ranking di Indonesia. Kalau BINUS itu kita ada di peringkat 1. Iya. Nah, mungkin teman-teman akan heran, kok tesnya cuma psikotes aja ya kak, gitu kan? Kok cuma tes psikotes aja, nggak ada tes akademiknya, nggak ada matematika, fisika, kimia, biologi, atau mungkin kayak geografi, ekonomi, sejarah, kok nggak ada kak, gitu. Karena di BINUS emang kita lebih mengedepankan jangan sampai anak-anak calon mahasiswa itu salah jurusan. Pertama, kita lihat dari segi psikotesnya, apakah memang mereka benar-benar cocok di jurusan yang mereka inginkan. Saya sempat pernah lihat surveinya Ibu ya, hampir 97% seluruh mahasiswa di Indonesia itu merasa salah jurusan. Sangat disayangkan kan Ibu ya, gitu. Kita udah kuliah, ada yang merantau, udah mengeluarkan biaya cukup banyak untuk kuliah, dan sedangkan masyarakat Indonesia itu yang mampu untuk kuliah itu juga nggak banyak Ibu ya. Mungkin yang bisa kuliah tuh privilege aja gitu, yang memang punya rezekinya dan lain-lain gitu istilahnya. Sayang banget kalau misalnya mereka salah jurusan. Jadi emang benar sih Mas, pengaruh psikotes di Ibu sebagai guru BK gitu iya, ya, perasa gitu ya. Karena kita pun di sini untuk penjurusan anak-anak kami yang kelas 10, kalau dulu kan kelas 10 sudah penjurusan ya, sebelum kurikulum merdeka. Benar. Memang salah satu yang kita berikan itu tes psikotes, karena memang di situ nanti terlihat bakat, minat, kemampuan kan. Benar ya. Ibu. Jadi tidak hanya sebatas keinginan dia mau jurusan apa, tapi didukung oleh hasil psikotesnya. Benar. Walaupun nilai rapotnya tinggi nih IPS, tapi ternyata hasil psikotesnya IPA. Kan? Jadi nanti kita compare nih, selain itu apalagi data-data pendukungnya. Iya. Dan benar. emang benar sih ya, jadi kayak daripada salah pilih jurusan, gitu. Jadi kita memang melengkapi dengan data-data pendukung seperti ya ada tes psikotes. Ada psikotesnya itu gitu. Benar sih Mas. Benar. Meminimalisir kesalahan pemilihan jurusan. Ya. Benar, meminimalisirkan lah gitu istilahnya. Karena selama ini kan tes itu ya hanya sebatas tes akademik, bukan sih? Iya, kan? dan sedangkan kan gak semua anak-anak itu harus pintar di bidang itu juga kan Bu. Misalnya ada yang mungkin yang IPA gitu ya, cuma pintar di bagian biologinya aja, atau mungkin kimia tapi fisikanya kurang kan, kurang ya Ibu ya. Mungkin yang IPS cuma hebat di sosiologinya, atau mungkin cuma di ekonominya aja gitu, yang lainnya masih kurang kan. Kita kan tidak bisa menilai anak dari segi itunya aja Ibu ya. Mungkin dia lebih, walaupun dia misalnya rankingnya kurang, tapi ternyata dia hobinya gambarnya sangat luar biasa bagus ya kan. Itu kan nggak ada, cuma ada seni budaya aja Ibu ya, nggak mendukung yang lain-lainnya gitu. Jadinya kan kesian anaknya juga gitu. Dia memang BINUS memikirkan sampai ke arah situnya juga. Semua universitas itu ada psikotesnya gitu ya. Iya, karena memang mungkin di Indonesia masih terpatoknya yang itu ya Bu ya, yang akademiknya gitu ya. Nah mungkin di sini teman-teman dari SMA 3 mungkin bisa terbuka nih jalan pikirannya gitu ya, karena udah masuk ke kurikulum merdeka juga. Jadi kalian sebagai selanjutnya generasi bangsa lah istilahnya Ibu ya, next generasi bangsa juga harus sudah lebih aware nih gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa menilai orang itu, anak itu dari segi mata pelajarannya saja, tapi apa yang mereka punya, bakat yang mereka punya, potensi yang mereka punya gitu. Nah lanjut lagi Bu, karena tadi kita cuma tes psikotes aja. Jadi benar-benar cuma psikotes ya? Cuma psikotes aja Ibu, cuman mungkin ada logika, abstraksi, sama verbal gitu. Kita ngetes dari segi itunya gitu, gimana cara pola pikirnya mereka, gimana cara mereka melihat problem solvingnya juga, dan lain-lain gitu Ibu. Nah dan kita juga punya istilahnya program beasiswa Ibu ya, punya program beasiswa. Yang pertama kita ada namanya Widya Scholarship gitu. Nah mungkin dari sini teman-teman yang kelas 12 gitu yoga, atau mungkin kamu punya prestasi minimal nasional, internasional juga boleh, dan itu lombanya individu, tidak di bawah lomba universitas kayak Unmul gitu ya, masih belum boleh, dan minimal finalis gitu Ibu, sampai finalis gitu ya. Nanti kalian ajukan ke BINUS, sifatnya pengajuan, nanti akan direview oleh BINUS sertifikatnya kalian. Nanti ada kesempatan untuk full 4 tahun beasiswa full Ibu dari BINUS gitu. Jadi kalian nggak perlu bayar uang kuliah selama 4 tahun itu. Jadi tidak harus juara gitu. Iya gitu, yang penting finalis gitu ya, juara 1, 2, 3 gitu istilahnya, atau mungkin silver medal atau gold medal. Waktu dia masih SMA Ibu, selama SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Nah selanjutnya
bagi teman-teman kita juga punya namanya Binusian Community Scholarship. Nah itu bagi teman-teman yang mungkin yang satu kartu keluarga ibu ya, kakaknya atau mungkin ayah ibunya yang pernah jadi alumni atau sedang berkuliah di BINUS, itu nanti akan dapat potongan biaya di biaya sumbangannya ibu sebanyak 25%. Oh jadi dalam satu kartu keluarga itu ada yang sudah kuliah di BINUS bisa dapat potongan? Ya bisa dapat potongan. Atau mungkin kenapa? Terdata gitu ya? Iya terdata nanti karena setiap keluarga atau mungkin yang satu kakak itu akan terdata ibu di BINUSnya. Atau mungkin teman-teman dan ibu-ibu boleh lihat brosur yang single tadi, yang satu lembar. Nanti akan saya bagikan juga ibu ya, mungkin ke anak-anak kelas 12-nya juga. Itu kan ada harga biaya sumbangan DP 3 ibu ya, yang sebelah sini yang 16.500.000. Nah itu nanti akan terpotong di situ ibu yang 25% tadi. Oh dapat potongan biaya sumbangan. Benar. Nah sama ada yang terakhir ibu, ini cukup istilahnya cukup menarik juga karena Kalimantan itu juga wilayah dari BINUS istilahnya, dan kita juga udah kerjasama sama sekolah-sekolah yang ada di Balikpapan, Samarinda, gitu ya ibu ya. Nah ini saya kasih kesempatan kepada teman-teman dari kelas 12 SMA 3 Balikpapan. Saya membuka dari BINUSnya itu namanya beasiswa prioritas ibu. Nah beasiswa prioritas ini adalah bagi teman-teman nanti yang ikut tes psikotesnya itu udah pasti dapat beasiswanya ibu. Nah jadi beasiswa prioritas ini kita up to 100% di biaya sumbangannya ibu, gitu. Yang di biaya sumbangannya kita up to 100%. Bagi teman-teman nanti yang ikut tesnya di tanggal 17 September nanti, atau mungkin kita di BINUS itu kita mengadakan tes itu setiap hari Sabtu ibu, setiap hari Sabtu setiap bulannya. Nanti bagi teman-teman yang ikut nanti di tesnya tanggal 17 September itu udah pasti dapat beasiswanya ibu, beasiswa prioritasnya tadi. Nanti akan terpotongnya di biaya sumbangannya DP 3-nya. Tapi nanti untuk berapa persennya dia dapat itu tergantung dari hasil tesnya. Kalau hasil tesnya memuaskan itu 100% dapat ibu. Jadi 16.500.000 ini kita gratiskan. Kita freekan gitu istilahnya. Langsung lanjut ke biaya, langsung fokus ke biaya kuliah semester satunya aja. Sama ada biaya lab dan alat. Gitu ibu. Nah itu memang kesempatannya sangat bagus ya, karena memang kita sebutnya prioritas ibu, karena kita kemarin udah dari saya ya ibu ya dari Bali, saya dari tim saya juga sekarang ada yang lagi di Banjarmasin juga, nanti akhir bulan saya balik lagi ke Bali dan lain-lain. Nah kenapa di BINUS itu nyebutnya prioritas, karena kuota-kuota dari sekolah lain kita tarik ibu, kita tarik dulu, kita taruh di SMA 3 Balikpapan ini gitu. Bagi teman-teman sebenarnya untuk kelas 12 ini semuanya memang udah dapat ibu untuk kuota beasiswanya, cuma tinggal mereka sendiri lagi aja mau ikut tesnya atau enggak gitu. Nah untuk tesnya ini bu sebenarnya ada formulir pendaftarannya. Nah formulir pendaftarannya itu untuk harganya, karena saya juga lagi di Kalimantan, lagi di Balikpapan, untuk harga normalnya sebenarnya 300.000. Cuman kalau misalnya karena saya lagi di Balikpapan dan ada beberapa alumni dari SMA 3 Balikpapan juga ibu yang masuk BINUS juga, itu akhirnya kita kasih potongannya cuman perlu bayar 250.000 aja gitu, potongan 50.000. Itu pelaksanaan tesnya ada online atau kalau iya, dulu Bu. kan kita Onsite di gitu Balikpapan ya. itu kita satu tempat ya di Iya SMA satu tempat, iya betul. Tesnya di sana. Ini kalau di BINUS? Nah kalau di BINUS ini karena kita memang udah berbasis teknologi bu ya, kita punya aplikasinya sendiri bu. Kita punya aplikasinya sendiri, nanti bisa di-download di HP-nya teman-teman, di Play Store atau di App Store juga. Nanti kita tesnya akan secara online. Nanti sebelum tesnya pun nanti akan dipandu ibu, akan dipandu melalui Zoom oleh pihak admisinya BINUS untuk dikasih tahu nih, dikasih arahan gitu. Tesnya bakal kayak gini ya gitu. Nanti bakal dihubungi sama pihak admisi. Jadi nggak semata-mata kamu udah beli formulirnya udah kita langsung lepas gitu, enggak. Kita akan bimbing sampai kamu keterima, dapat beasiswanya dan lain-lain. Karena 2 tahun pandemi ini kan emang serba online ya. Iya benar. Mungkin kalau bagi pendaftar nih pada saat pendaftar mungkin ada grup WA-nya gitu ya. Iya. Untuk sebagai apa? Untuk info-info apa? Info-infonya gitu. Iya boleh. Untuk gitu ya. Iya. Seperti itu ibu. Terus ini
Mas, Oke. biaya kuliah semester 1 Benar Ibu. sampai ke semester akhir apa ada perubahan apa flat? Nah, untuk yang semester ini kita flat Ibu. Flat. Bahkan nanti di akhir semesternya pun udah semester 5, 6, 7 itu akan berkurang Ibu. Karena SKS-nya kan udah berkurang juga. Nah, kalau di BINUS kita juga sistemnya udah dipaketin Ibu SKS-nya. Kalau misalnya di Unify kan kita harus kejar-kejaran Ibu ya. Harus kejar-kejaran daftar SKS supaya bisa dapet dosen yang enak dan lain-lain gitu. Kalau misalnya di BINUS enggak, kita udah langsung dipaketin, jadi anak-anak udah aman gitu Ibu, udah tenang, nggak perlu ngejar-ngejar SKS lagi gitu. Jadi biayanya flat gitu udah. Ya. Dan di BINUS Malang juga untuk biaya lab alatnya itu kita cuma cukup sekali bayar Ibu. Di awal aja, udah langsung 4 tahun kamu mau pakai lab, mau pakai fasilitas yang ada di BINUS Malang, Jakarta, Bandung, Semarang, terserah gitu Ibu. Kalau misalnya di univ lain kan mungkin kita bayarnya per semester Ibu ya, sampai semester 4 atau mungkin sampai semester 5 gitu. Kalau di BINUS Malang itu kita cuma cukup sekali bayar aja. Dan itu kamu 4 tahun dan boleh pakai di BINUS manapun gitu. Nah, mungkin kalau di univ kan cuma satu wilayah aja tuh. Nah, kalau misalnya kalian pengen main-main ke BINUS yang lain, udah free aja, kalian cuma tinggal nunjukin KTM-nya kalian aja. Nah, ini Bu yang menariknya di BINUS gitu ya teman-teman. Ini KTM-nya aku. Itu udah gabung, kita udah kerjasama sama BCA. Jadi jadi flashcard Ibu ya, jadi imani gitu. Jadi kalau bisa teman-teman, kita juga sistem absensinya itu kita udah nggak tanda tangan lagi Ibu, teman-teman. Kita nanti ada mesinnya, ada kotaknya gitu di depan kelas, kita langsung tapping aja. Nanti langsung langsung scan barcode gitu istilahnya. Kita langsung tapping aja, nanti langsung masuk ke buy sistemnya gitu. Jadi kalau misalnya mau jajan di kantin pun juga bisa pakai ini Ibu, tinggal diisi saldonya aja, nanti kita langsung tapping aja. Memang kita juga berusaha di BINUS itu juga untuk cashless gitu ya. Jadi nggak udah banyak cashlessnya juga gitu, atau mungkin lebih ke QRIS juga, QRIS gitu kan. Jadi memang kita berusaha untuk tidak waste kertas juga lah gitu istilahnya di BINUS. Udah digitalnya, udah less paper dan iya benar, udah cashless, udah iya kemajuan ya benar. sekarang. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri ada mungkin pertanyaan gitu Oke, ya. boleh. Kakak kelas 12 nih ya kan, mungkin ada concern tentang apa gitu. Boleh ditanya. Jadi saya mau nanya tentang program yang 2+1+1. Iya, boleh. Ini kan mahasiswanya tuh jalanin 2 tahun dulu. Iya. Kita misal milih jurusan apa gitu, terus nanti 1 tahun berikutnya kita boleh milih di tempat yang lain gitu. Iya, boleh. Nah, itu jurusannya itu kan boleh beda. Untuk gelarnya nanti itu lulusannya sebagai apa gitu. Oke. Karena ada 2 pilihan. Karena memang lintas minat ya Iya. istilahnya. Nah, karena lintas minat aja itu gelarnya tetap yang ada di jurusan kamu yang awal. Tapi nanti akan bedanya di transkripnya. Di transkrip nilai kayak rapotnya kalian. Nah, itu nanti yang akan bakal beda. Akan ada tambah-tambahan lintas jurusan, nama-nama mata kuliah yang kalian ambil yang secara lintas jurusan tadi itu Yang 1 gitu. tahun itu. Iya, benar. Masuk di transkripnya. Tapi titelnya ngikutin yang 2 tahun awal. Iya, yang 2 tahun awalnya, jurusan awalnya kamu Yang dipilih. gitu. Iya, betul. Saya boleh. Oke, boleh. Ya, ini masih program juga. Ya kan tadi ada nih yang di mana namanya? Ya, Di enrichment studi program. ke luar ya? negeri. Iya, studi ke luar negeri. Nah, ini kan katanya boleh ke Amerika. Itu kita milih sendiri negaranya atau dipilihin dari BINUSnya. sendiri? Nah, untuk BINUSnya sendiri itu kita kasih pilihan ke kalian. Nih, ini ada dari kita ada kalau di BINUS itu kita udah kurang lebih 160 lebih universitas di 5 benua sama 31 negara. Kita kasih nih pilihannya nih. Gitu. Ada pilihan negara-negara ini gitu, ada univ-univ ini di negara-negara ini gitu. Pilih mana yang memang sesuai sama linear dengan jurusan kamu. Gitu. Misalnya di jurusan aku gitu ya, aku ngambil jurusan public relations, aku pengen study abroad, aku pilih negara dan universitas yang memang ada mata kuliah yang cocok sama aku, mungkin dari segi marketing campaign atau mungkin dari segi brand communication dan lain-lain gitu. Nah, aku cari univ yang memang satu linear gitu, jangan pilihnya yang langsung lintas jurusan karena memang tidak bisa gitu. Memang harus yang satu linear, satu bidang sama jurusan yang kita ambil dari awal tadi gitu. Jadi banyak pilih. Jadi tuh Mas, kita kan ini ada kita bisa lintas minat kan, dua jurusan gitu kan. Ya. Kita bisa milih antara jurusan yang kita mau pilih nggak? Yang mana? Ini studi Yang studi abroad. Nah, kalau misalnya itu setahu aku harus yang satu linear dengan jurusan kamu. Yang karena untuk pertama. karena yang itu kan udah tahun keempat ya. Iya. Kalau yang tahun ketiga kamu ngambil yang minor tadi, yang lintas jurusan itu baru bisa.
gitu. Kalau untuk yang tahun terakhir yang mau study abroad-nya itu kayaknya harus yang satu linear dengan jurusan kamu gitu. Misalnya ngambil jurusan bisnis ya kamu nanti istilahnya di luar negerinya ngambil bisnis juga lagi. Gitu. Untuk memperdalam ya. Untuk lebih memperdalam, dan luar negeri kan lebih lebih luas dan dalam juga kan gitu. Itu sih kalau kita punya keinginan keluar, pasti yang di pikiran kita adalah living cost ya Mas. Iya benar. Untuk di Mino sendiri ini, tadi kan udah banyak negara nanti yang ditawarkan gitu. Apakah ada gambaran biaya living cost? Jadi para mahasiswa ini udah tahu, oh kalau saya pilih ke Amerika living costnya sekian, itu kisaran misalnya. Iya. Atau kalau mau ke Malaysia doang ini sekian, gitu. Ada nggak sih? Jadi nggak pasti dibayangkan kayak mahal, gitu, besar gitu lain-lain ya. Gitu ya. Padahal enggak kok gitu ya. Siapa tahu ada nih dari Binus ngasih gambaran gitu, ada. Karena memang untuk biaya kuliahnya itu udah ngikutin binusnya, mungkin lebih kita ngomongnya lebih secara general aja gitu ya, living costnya, mungkin kos-kosan, atau mungkin biaya hidup makannya dan lain-lain. Sebenarnya itu mengikuti negaranya sih Ibu gitu. Untuk di binusnya sendiri sebenarnya nanti akan ada namanya International Center gitu. Nanti itu akan istilahnya itu bidang yang akan memberikan kalian konsultasi mulai dari segi living cost-nya, gimana lingkungan di sana dan lain-lain. Jadi anak-anak itu nggak semata-mata dilepas. Jadi akan dibimbing Ibu. Iya, karena kan pasti kita aja mungkin kayak nggak punya pengalaman nih keluar Bener. ya, pasti butuh info lebih banyak, terus kayak nanya kemana ya. Iya gitu, benar sih. Jadi memang kita ada international centernya yang akan ngurusin segala mulai dari administrasi, pendaftaran, penerimaan, penolakan untuk yang di luar negeri itu semuanya ada. Jadi anak-anak tinggal langsung hubungin aja international centernya. Nanti kamu udah diskusi di situ dah. Tinggal kamu mau tanya dari A sampai Z juga nanti bakal dijawab Ibu istilahnya. Dan nggak ngambang-ngambang. Iya, kayak keluar negeri. Keluar negeri. So keluar negeri aja nih, nggak dibantu apa-apa nih gitu kan. Jadi bingung Gitu dong ya. kalau nggak Nggak sih, dipandu kalau di binus gitu. pasti dibantu lah. Sekalipun ya masalah biaya kan bisa dikira-kira, karena kan pasti orang tua juga yang mau keluar mahal pasti ya kan. Padahal kalau setelah itu pada saat kita konsultasi, enggak kok living cost-nya sekian, kalau tinggal yang di negara ini sekian. Iya. Jadi mungkin bisa terbuka juga akhirnya benar, oke, Ibu. kita coba nih ke luar gitu. Iya, Setiap negara tuh beda gitu. Iya, setiap negara beda-beda, tergantung Menyesuaikan negara. penyesuaikan sama negaranya juga. Gitu. Kan yang lebih maju pasti lebih mahal Ya. Pasti. Karena Oke, ada biaya lagi hidup ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau gitu dari saya nih. Oke, boleh. Karena anak-anak itu suka bertanya apa jurusan kan, kayak ini tadi emang ada sih sudah di kayak untuk jurusan ini IPA aja, yang ini IPS aja gitu kan. Nah pada saat misalnya apa ini harga mati ya, misalnya untuk jurusan ini hanya boleh IPA, yang ini boleh IPA atau IPS. Tapi pada saat misalnya anak-anak yang untuk jurusan IPA tapi dia dari jurusan IPS, itu ya tadi saya bilang harga mati atau masih boleh nego-nego nih, masih atau ikut dari psikotes, udah ikut tes psikotes aja dulu nanti menyesuaikan, atau yang nggak bisa harus memang dari jurusan IPA. Oke. Nah, kalau misalnya itu hanya berlaku kalau di BINUS Malang Ibu ya, berlakunya cuma di jurusan yang computer science aja. Nah, itu wajib IPA istilahnya. Wajib IPA, atau mungkin nanti kan yang kelas 10 11-nya kan udah kurikulum merdeka Ibu ya. Nah, mungkin nanti kita lihat dari segi rapotnya mereka. Apakah memang ada mata-mata pelajaran yang mereka dapat gitu dan bisa untuk mumpuni di computer science-nya. Nah, kalau misalnya dari IPA mau ke jurusan yang notabene IPS kayak tadi communication, PR, DKV itu boleh Ibu. Boleh banget. Gitu karena untuk yang kelas 12 sekarang ya itu memang kalau mohon maaf yang untuk computer science-nya memang harus dari jurusan IPA dulu. Gitu karena memang takutnya ya kalau dari jurusan IPS maksa buat ke IPA, buat ke computer science-nya itu nanti dia nggak kuat Ibu karena memang butuh matematikanya yang lebih gitu, atau mungkin karena di IPA kan ada matematika peminatan ya, sedangkan kan di IPS kan nggak dapet. Nah takutnya nanti dia akan kesusahan di situ. Jadi kita tidak mau memaksakan kehendak juga sih Ibu, karena ya nanti kamunya kasihan gitu. Benar. Untuk pendaftaran ini Mas dibuka mulai kapan? Nah, kalau untuk pendaftarannya sebenarnya sudah kita buka dari bulan Juli Agustus kemarin Ibu, itu untuk batch pertamanya.
gitu. Sekarang udah masuk ke batch kedua mau ke pertengahan, tapi kita untuk beasiswa up to 100% itu masih banyak ibu, karena ini kita nggak banyak, nggak lama juga bukanya ibu untuk yang 100% tadi di biaya sumbangannya. Contohnya aja seperti di batch 1 kemarin itu di BINUS Malang di batch pertamanya itu ada kurang lebih 120-an yang daftar, yang ikut tesnya. Itu hampir 99% semuanya dapat 100% ibu untuk biaya untuk scholarship-nya. Jadi mereka tidak perlu biaya prioritas yang tadi gitu. Jadi mereka nggak perlu bayar yang di biaya sumbangan yang tadi gitu. Batch kedua ini sampai kapan? Kalau untuk yang ini kita tes paling terdekat itu 17 September gitu. Nah mungkin nanti kita saya masih kurang tahu, kemungkinan di bulan Oktober itu kita udah nggak ada 100%-nya ibu, udah 50% jatuhnya, udah turun gitu istilahnya, karena memang dia lebih cepat. Karena kita juga sistemnya kuota ibu, gitu. Dan teman-teman misalnya gini, kak, kan aku masih pengen coba PTN gitu, aku masih pengen coba PTN, aku masih pengen ikut SNMPTN atau nggak SBMPTN gitu ya, gak apa-apa, kamu ikut aja gitu istilahnya, kan itu juga masih lama gitu ya. Dan sekarang yang ada di depan mata kamu ini adalah si beasiswa prioritas ini gitu. Saran dari aku adalah teman-teman yang kelas 12 gitu ya, jangan menutup semua kemungkinan dan kesempatan yang ada di depan kalian gitu ya. Jangan berpatok cuman sama satu arah aja gitu. Yaudah pokoknya aku pengen ini, aku pengennya ini aja gitu. Sebenarnya itu juga prinsipnya kuat gitu ya, tapi akan lebih baiknya kalau kita juga melihat dari sisi lainnya gitu. Contohnya ya seperti ini, kalian boleh ikut untuk yang beasiswa prioritas di BINUS yang ini. Nanti kalau misalnya kalian sudah daftar ulang, ya daftar ulang aja. Ujung-ujungnya kalau misalnya kak aku keterima PTN, terus gimana dong? Masa nanti biayanya double dan lain-lain gitu. Nah di BINUS kita punya program refund. Nah program refund ini adalah ketika kalian nanti keterima di PTN yang di bawah Kemenristek Dikti ya, itu kalian akan di refund biayanya kalian yang sudah kalian daftar ulang kan di BINUS gitu. Nah sebesarnya semuanya kita kembalikan full, cuman ada potongan aja ibu, potongan 5 juta aja, sisanya kita kembalikan semua ke anaknya. Karena memang ada biaya administrasinya juga kan, karena kita udah bikin NIM-nya kalian, nomor induk mahasiswa, kita udah siapin dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya dia pilih PTN, ya ada biaya administrasinya lah, kayak pajak negaranya lah gitu. Kayak buat cuma ya gimana? Jalan lain gitu. Iya gitu. Supaya ada kaliannya juga istilahnya udah misalnya keterima di BINUS nih. Udah kalian tinggal fokus kelas 12-nya aja, tinggal nikmatin masa akhir-akhir kalian, tinggal fokus ke ujian-ujian UAS sekolahnya gitu ya. Karena kalian tidak memikirkan stres sambil stres gitu ya, mikirin aduh aku belum kuliah nih, belum dapat perkuliahan dan lain-lain gitu kan. Karena kalau misalnya kita cuma ngandelin PTN aja, menurut saya masih kurang bisa ibu ya, karena memang kita masih belum pasti gitu. Jadi memang harus ada plan A, plan B. Iya, memang harus ada plan A, plan B-nya gitu. Itu sih ibu. Oke, menarik ya dari BINUS kita dengarkan penjelasan dari Mas Jidan ini. Bagi yang belum bisa ada di sini, jangan khawatir. Ada brosurnya. Brosur nanti yang akan dibagikan bisa ke ruang BK ya, atau nanti ada perwakilan dari Rahel sama Loge yang membagikan ini ke kelas-kelas. Oke, siap. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ada kontak person. Ada ibu nanti di brosurnya juga ada kontak personnya. Tapi kalau misalnya memang pengen langsung ke saya aja, kan saya juga sebagai mahasiswa gitu ya, udah ngerti lingkungan di BINUS seperti apa, gimana pertemanannya, lingkungan di Kota Malang itu seperti apa, kenapa kok saya sebagai orang Kalimantan akhirnya memilih Kota Malang sebagai kota perantauan saya juga gitu ya. Itu boleh itu ibu hubungin saya gitu di. Oke, sedikit Mas. Boleh. Fasilitas yang ada di BINUS. Karena kadang anak-anak nanya, Bu ada yang suka olahraga nih misalnya, ada lapangan bolanya nggak Bu, atau basket atau gimana gitu. Fasilitas apa aja yang punya di BINUS? Kenapa Mas? Oke, kalau untuk dari segi fasilitasnya di BINUS itu kita cukup banyak ibu fasilitasnya gitu. Mulai dari library juga ada, mulai dari untuk anak-anak dari jurusan computer science kita ada lab komputernya juga. Lalu kita juga ada namanya lab content production ibu. Lab content production ini memang diperuntukkan ke semua siswa.
tapi memang lebih sering digunakan sama anak-anak jurusan communication atau enggak PR. Untuk apa live content production ini? Itu untuk memproduksi sebuah konten. Kita ada green screen-nya yang besar, sama kita di atas lantai 2-nya kita ada monitoring room-nya. Memang kita desain sedemikian rupa seperti untuk broadcasting dan seperti stasiun televisi, Ibu. Jadi teman-teman yang pengen di bidang news presenter, news anchor dan lain-lain itu kita sudah ada. Nah itu kalau nggak salah saya dengar Ibu ya sebagai mahasiswa, kalau nggak salah BINUS itu sampai investasi sebanyak 3M cuman untuk buat lab tadi aja. Dan itu untuk mahasiswa yang tadi gitu. Dan itu juga bisa digunakan yang tadi kan ada biaya alat tadi Ibu ya. Udah bayar sekali aja udah kamu mau pakai bisa. Setiap hari atau mau pakai untuk proyek-proyek perkuliahan kamu bisa. Gitu Ibu. Untuk yang olahraga? Kalau untuk olahraga, nah jadi sebenarnya Ibu di BINUS Malang khususnya kita itu lokasinya terletak di perumahan. Jadi perumahan terbesar dan kalau bisa bilang terelit juga ya Ibu di Kota Malang. Namanya Perumahan Araya. Bahkan nyebutnya Perumahan Kota Araya. Itu di Malang. Di Malang, karena perumahannya sangat besar sampai mereka orang-orang tuh nyebutnya itu Kota Araya. Karena memang perumahannya sangat luas sekali. Gitu dia BINUS ada di dalam situ Ibu, di dalam situnya gitu ya. Nah itu juga udah kerjasama, istilahnya kita di dalam perumahannya itu ada clubhouse-nya, ada gym, ada kolam berenang, ada lapangan golfnya juga. Jadi kita bisa pakai fasilitas perumahan itu ya. Perumahan itu gitu. Tanpa harus membayar. Oh, kalau misalnya itu tetap harus bayar. Cuman kan antara lokasi kampus dengan lokasi kos-kosan kalian dengan fasilitas itu kan juga nggak terlalu jauh gitu ya Ibu, dan bahkan developer perumahannya itu membuat sebuah komplek kecil namanya University Village. Itu untuk anak-anak mahasiswa dari BINUS, untuk mereka ngekos misalnya, untuk mereka ngontrak gitu. Biar nggak jauh dari kampusnya. Gitu. Nyari-nyari lagi. Benar. Jadi memang udah dipersiapkan lah antara perumahan Arayanya udah kerja sama BINUS juga gitu. Ada komplek dalam komplek. Dalam komplek ada komplek lagi kecil gitu ya untuk para mahasiswa BINUSnya. Cuma di Malang doang atau di tempat-tempat lain? Kalau misalnya di Jakarta, BINUS punya asramanya sendiri namanya BINUS Square, tapi di BINUS Jakarta aja. Seperti dormitory, seperti bentukannya seperti apartemen lah istilahnya. Nah bagi teman-teman yang memang nggak mau ribet cari kos dan lain-lain dan pengen pilihnya BINUS Jakarta, ya nanti boleh tinggalnya di BINUS Square tadi namanya. Udah cukup bisa dapat gambaran ya Rahel sama Yoga ya. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kalau kan ini ada berapa wilayah nih Mas? Oke, kalau misalnya wilayah BINUSnya ya? Iya, BINUSnya. Nah untuk tadi untuk wilayahnya sendiri kita nyebutnya ada BINUS Greater Jakarta. Nah Greater Jakarta ini luas dia. Ada BINUS Alam Sutra, ada Kemanggisan, ada Senayan juga. Itu 3 yang di Jakarta. Ada lagi yang di Bekasi, BINUS Bekasi namanya. Lalu kita pindah lagi ke BINUS Bandung, ya. Habis itu lanjut lagi ke BINUS Malang. Habis BINUS Malang, ada yang lebih baru lagi namanya BINUS Semarang. Jadi gitu. Yang di Jakarta ini kan ada 3. Itu ada 3 asrama atau satu asrama? Satu asrama aja karena apartemennya juga cukup besar, cukup ada 2-3 gedung juga untuk asramanya. Jadi memang anak-anak tuh pada di situ semua. Iya, 3 wilayah. Memadai. Tapi ada shuttle busnya juga Ibu, ada shuttle bus per jam. Jadi kalau teman-teman pengen ke kampus Kemanggisan misalnya, pengen ke kampus Alam Sutra misalnya, itu ada busnya sendiri dari BINUSnya buat nganterin anak-anaknya. Ya difasilitasi gitu. Jadi nggak perlu pakai MRT atau pakai apa, udah ada shuttle bus dari BINUS juga gitu. Menarik nih untuk bisa kuliah di BINUS. Oke, mungkin sosialisasi singkat dan menarik ini insya Allah bisa bermanfaat buat siswa di SMA 3 dan semoga bisa menambah wawasan, membuka pikiran untuk bisa memilih kampus-kampus terbaik di Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Mas Jidan. Jumpa di podcast SMA 3 ini. Semoga setelah ini kita masih bisa bersilaturahmi, berkomunikasi lagi seputar kampus BINUS. Amin. Terima kasih kedatangannya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Kita sebenarnya tetanggaan ya. Iya, Linda ya. Semoga sukses Mas Jidan. Amin. Kuliahnya lancar sampai Terima kasih banyak akhir. Ibu.
Tunggu doanya. Terima kasih Yoga dan Rahel yang makasih menemani Yoga, juga Rahel. pagi hari ini. Oke, penonton semua, nanti bisa disimak hasil podcast kita dan bisa untuk yang ingin lebih lanjut lihat brosurnya nanti ada di ruang BK. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.